Halo semua, bagaimana kabar kalian? Kami harap kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan informasi seputar penanganan kasus COVID di Indonesia. Mulai dari kabar terkini kasus COVID-19 di Indonesia, lalu kabar kasus COVID-19 di Jawa Timur, dan yang terakhir kabar kasus COVID-19 di Surabaya. Setelah itu, kami akan menayangkan protokol-protokol kesehatan yang terdapat di salah satu daerah di kota Surabaya, yaitu daerah Kutisari. Kami juga akan menayangkan sebuah wawancara bersama salah satu petugas kesehatan di daerah tersebut. So, tidak usah berlama-lama lagi, let's check it out! Tidak terasa 6 bulan sudah berlalu sejak virus corona menyerang di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi persebaran virus corona di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali yang bertindak sebagai epicentrum dan penyumbang terbesar pasien virus corona. Salah satunya adalah PSBB yang sempat dilakukan berkali-kali di berbagai kota-kota besar. Di Indonesia sendiri saat ini menempati posisi ke-12 di Asia Tenggara sebagai penyumbang pasien virus corona terbanyak. Memang banyak hal yang dapat dilakukan oleh rakyat untuk mengatasi virus corona seperti cuci tangan, memakai masker saat berpergian, dan berusaha sebisa mungkin untuk melakukan aktivitas work from home. Pertanggal 28 September 2020, ada 43.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur. 3.713 diantaranya masih aktif, dan 3.138 orang meninggal akibat penyakit ini. Pertanggal 28 September 2020, masih ada 6 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam zona merah COVID-19. Hal ini mengalami kenaikan dari tanggal 16 Agustus 2020, di mana 4 kota dan kabupaten menjadi termasuk dalam zona merah COVID-19. Kasus COVID-19 masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain dari 6 kota dan kabupaten yang masuk dalam zona merah, ada 25 kota dan kabupaten dalam zona oranye, dan 7 kabupaten dan kota dalam zona kuning. Perlu kita ketahui bahwa Surabaya menduduki peringkat pertama dalam kasus COVID-19 se-Jawa Timur. Tepat 2 hari lalu, tanggal 24 September 2020, terdapat 68 kasus, 123 orang sembuh serta 5 orang meninggal. Pada Surabaya bagian barat kita mencatat ada 2.032 terkonfirmasi, 1.787 orang sembuh serta 143 orang meninggal. Pada Surabaya bagian pusat kita mencatat ada 1.602 terkonfirmasi, 1.370 orang sembuh serta 159 orang meninggal. Pada Surabaya bagian utara kita mencatat ada 2.258 orang terkonfirmasi, 2.015 orang sembuh serta 178 orang meninggal. Pada Surabaya bagian timur kita mencatat ada 4.377 kasus, 3.836 orang sembuh serta 284 orang meninggal. Pada Surabaya bagian selatan kita mencatat ada 3.666 orang terkonfirmasi, ada 3.216 orang sembuh serta 277 orang meninggal. Tepat kemarin tanggal 25 September 2020 kita mencatat ada 65 kasus bertambah, 81 orang sembuh serta 3 orang meninggal. Pada Surabaya bagian barat kita mencatat ada 2.036 kasus, 1.798 orang sembuh serta 144 orang meninggal.
Pada Surabaya bagian pusat kita mencatat ada 1.612 orang terkonfirmasi, 1.381 orang sembuh, serta 159 orang meninggal. Surabaya bagian utara kita mencatat ada 2.266 kasus, 2.026 orang sembuh, serta 178 orang meninggal. Surabaya bagian timur kita mencatat ada 4.391 kasus, 3.865 orang sembuh, serta 284 orang meninggal. Pada Surabaya bagian selatan kita mencatat ada 3.695 orang terkonfirmasi, 3.235 orang sembuh, serta 279 orang meninggal. Tepat hari ini 26 September 2020 terdapat 47 kasus bertambah, 75 orang sembuh, serta 3 orang meninggal. Surabaya bagian barat kita dapat mencatat ada 2.047 kasus, 1.811 orang sembuh, serta 145 orang meninggal. Pada Surabaya bagian pusat kita mencatat ada 1.618 kasus, 1.392 orang sembuh, serta 159 orang meninggal. Pada Surabaya bagian utara kita mencatat ada 2.271 orang terkonfirmasi, 2.033 orang sembuh, serta 178 orang meninggal. Pada Surabaya bagian timur kita dapat mencatat ada 4.398 orang terkonfirmasi, ada 3.895 orang sembuh, serta 285 orang meninggal. Pada Surabaya bagian selatan kita dapat mencatat 3.713 kasus, 3.249 orang sembuh, serta 280 orang meninggal. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia, Jawa Timur, dan juga Surabaya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di salah satu daerah di Surabaya. Nah, ini akan dibantu oleh rekan saya yaitu Nevindia, jadi silakan melihat videonya. Selamat sore semuanya, saya Atria Bernavindia dari kelompok PPKN COVID-19. Di sini saya akan membahas tentang gimana sih perkembangan dari protokol COVID-19 yang ada di Kelurahan Tengges Mejoyo. Di sini saya bersama narasumber kita yaitu Bapak Sertu Supriwardoyo, Babinsa Puntisari, Koramil Tengges Mejoyo. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan protokol-protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Tengges Mejoyo. Baik, Bapak Wardoyo, bisa dijelaskan itu saya menanyakan tentang protokol-protokol kesehatan apa yang diterapkan di daerah ini selama pandemi. Jadi selamat sore adik-adik rekan semua. Menyinggung masalah protokol kesehatan yang sudah diterapkan di wilayah Tengges ini. Jadi kita kan sudah tahu bersama pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 bulanan ya. Iya, Pak. Sekitar 7 bulan, jadi protokol-protokol apa yang sudah dilaksanakan. Jadi masih tetap kayak kita harus keluar rumah itu memakai masker, kemudian hindari kerumunan, sering-sering melakukan cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer. Itu sih yang lebih utamanya, menjaga kebersihan, kemudian jangan sampai ada kontak dengan orang lain. Maksudnya kita kan tidak tahu siapapun itu kan bisa saja terkena COVID, makanya ada istilah OTG. OTG itu orang tanpa gejala, jadi dia itu sebenarnya karier, pembawa virus juga kan, tapi dia tidak kelihatan karena kondisi fisiknya bagus. Jadi untuk protokol kesehatannya ya hanya masih sebatas itu aja, sering-sering kita cuci tangan,
kemudian selalu pakai masker, itu yang diwajibkan kita setiap kali kita ada kegiatan keluar untuk menghimbau apa segala macam. Itu saya kira. Terus saya nanya lagi nih Pak, terus bagaimana protokol-protokol itu diterapkan? Kan masih banyak masyarakat yang bandel gitu. Iya, itu memang tantangan kita ya. Jadi sebagian besar memang ada masyarakat yang sudah istilahnya menyadari, kita ingatkan, kita sampaikan, kemudian dia melaksanakan. Ada juga yang sudah kita sampaikan berulang-ulang, itu masih juga ada yang membandel karena apa menyampaikan pemahaman ini memang harus dilaksanakan pendekatan terus ya. Jadi ini si orang-orang yang biasa membandel itu juga selalu ada, masih ada memang dan banyak itu. Terus kemudian ini Pak, kendala apa aja yang Bapak temuin saat protokol-protokol tersebut pertama kali diterapkan? Pertama kali kan memang ini juga apa ya namanya, kaget semua kan, semua warga, ini bukan hanya di Indonesia, di dunia juga kaget, ini wabah yang tiba-tiba apa namanya, pertumbuhannya atau apa namanya ini, penyebarannya itu sangat-sangat cepat gitu ya. Iya. Itu kemudian sebenarnya juga ini penyakit yang apa namanya, kalau kita mau disiplin, mau mengikuti anjuran pemerintah, saya kira juga bisa terhindar dari itu. Kayak yang tadi saya sampaikan, apa namanya, menghindari kontak dengan orang lain itu yang agak sulit. Tapi sekarang kan memang agak susahnya karena menganggap apa ini jadi hal-hal yang biasa gitu, karena tidak terpapar. Tapi kalau misalnya dia terpapar baru merasakan susahnya kalau sudah menjalani apa karantina segala macam. Terus kemudian itu apa masyarakat sudah mengikuti protokol kesehatan ya dengan baik? Sebagian sudah, kayak di wilayah kita itu di Kutisari itu sampai ada begini Mas. Jadi satu RW itu mungkin bisa sampai cross-check di RW Kutisari Indah Selatan RW 5 itu memang 0 kasus. Ya, kenapa 0 kasusnya itu ya? Karena dia itu memang disiplin, orangnya disiplin, terus dari masuk itu saja sudah ada apa namanya, hand sanitizer, ini loh, penyemprotan disinfektan yang belinya sangat besar, ini mobil aja bisa masuk di situ. Jadi di situ masih zero, 0 kasus. Ada kasus ada emang, tapi hanya alamat saja di situ, sedangkan dia hari-hari domisilinya di tempat lain. Jadi kita menganggap itu masih zero ya, masih kosong. Terus ini ada lagi nih Pak. Terus bagaimana kehidupan Bapak dan warga sekitar terhadap pandemi ini? Ya sebenarnya kan juga kita kaget juga dengan situasi yang baru ini. Mau tidak mau kan kita harus adaptasi ya. Adaptasi dengan apa anjuran pemerintah itu yang kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan seperti menghindari kontak fisik, menghindari kerumunan massa, kemudian selalu melaksanakan apa namanya social distancing, jarak minimal 1 meter. Di Surabaya diarahkan lagi jarak minimal 2 meter segala macam, itu kebijakan dari pemerintah daerah lah. Tapi yang penting kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang cuci tangan, kemudian apa namanya selalu pakai masker. Masker kan sudah wajib ya. Jadi ada istilah maskerku melindungimu, maskermu melindungi. Jadi jangan sampai ada istilahnya apa ini percikan-percikan air dari tubuh kita ke orang lain, itu kan menjaga orang lain. Itu kemudian jadi kita ini kan memang apa namanya bersinggungan terus sama masyarakat. Setiap kali pulang itu pasti Mas, kita cuci baju, mandi itu sudah pasti. Apalagi aktivitas kita kan padat ya, sampai dengan malam kan kadang. Itu pulang pasti itu wajib cuci tangan sebelum masuk rumah, kemudian baju dicuci, kita mandi ya, biar terhindar itu Mas. Menurut Bapak, apakah protokol kesehatan dari pemerintah sudah dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di daerah Indonesia Jaya? Kalau mengurangi sih itu kan misalnya kita harus ada perbandingan ya. Ini yang sudah diterapkan protokol kesehatan atau enggak. Kalau misalnya membandingkan itu, karena di Indonesia kan sudah semua menerapkan itu. Kalau dibilang ada pengaruhnya, saya yakin pasti ada.
ini sudah diterapkan protokol kesehatan aja masih ada yang melanggar, apalagi kalau tidak diterapkan protokol kesehatan. Jadi kita masih ada kegiatan patroli gabungan penegakan protokol kesehatan itu dengan dari Koramil ada, dari Polsek, dari kecamatan yang diwakili Satpol PP itu, Linmas itu masih kita melakukan itu, yaitu penegakan protokol kesehatan. Kalau ada kerumunan ya kita bubarkan, jangan sampai ada kerumunan. Kemudian kalau ada istilahnya warkop yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Mas, kayak tidak menyiapkan cuci tangan, itu kan juga wajib dari pengelola usaha, cuci tangan. Kemudian dia nggak mau ngasih tanda ini boleh diduduki, ini enggak, nanti kita sampaikan tegurannya. Terus ada lagi nih Pak, apa aja bantuan dari pemerintah untuk menangani kasus COVID ini? Jadi pemerintah sudah memberikan bantuan ya berkali-kali, itu ada namanya BST, kemudian ada dari instansi kita juga memberikan bantuan kayak sembako untuk warga yang memang terdampak artinya dari kita itu terdampak karena di keluarga itu ada yang terkena seperti itu. Kalau di pemerintah mungkin lebih luas lagi, ada yang warga yang tidak mampu diberikan itu ada. Kemudian kayak di kampung-kampung tangguh, Mas, itu ada juga di kampung tangguh itu binaan kita dari Polsek, dari Koramil, itu juga senantiasa kita pantau. Misalnya ada yang terpapar, nanti segera kita berikan bantuan ke situ, kemudian kita arahkan untuk segera melaksanakan. Terutama yang kalau sudah pasien itu kan biasanya ada yang kontak erat. Iya. Misalnya ada si ibu ini pasien, dia dinyatakan positif, kemudian otomatis dari keluarga yang lain itu kan juga perlu diwaspadai karena dia ada kontak erat dengan pasien itu. Dan sekarang ini kan sudah diarahkan untuk dia melakukan swab secara gratis, itu aja juga masih kadang susah, harus kita memberikan arahan segala macam padahal itu gratis. Itu juga masih ada yang tidak mau melakukan itu. Terus pesan-pesan untuk kedepannya supaya protokol ini tetap berjalan biar masyarakatnya nggak bandel lagi. Pesan-pesan saya selaku pembina lingkungan di Kelurahan Kutisari, jadi ini pandemi belum berakhir artinya juga masih ada, kemudian sampai ada penyebutan namanya new normal. New normal itu normal baru, kehidupan normal baru itu bagaimana ya? Setiap orang yang keluar dari rumah itu harus wajib memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kontak dengan orang lain, senantiasa menjaga kebersihan tubuhnya, kebersihan badannya. Seperti itu mungkin ya. Terkadang kita sudah menganggap ini pandemi sudah selesai karena sudah ada aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Tapi sebagian lagi juga sudah menyadari kalau ini belum berakhir dan mereka masih menerapkan protokol kesehatan itu yang perlu dipertahankan karena ini obatnya juga belum ketemu. Obatnya kan masih ya kita mencegah jangan sampai terkena. Karena kalau ada kita terkena misalnya kemudian ada keluarga kita yang punya riwayat penyakit yang menunjang untuk pertumbuhan si virus ini subur, nah itu yang berbahaya. Itu saya kira kita tetap harus sabar mau menjalani yang namanya new normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu saya kira, Mas. Baik Pak Wardoyo, terima kasih. Mungkin sekian dari wawancara saya kepada Setu Wardoyo, Babinsa Kutisari dari Koramil Tenggis Mejoyo. Pak Wardoyo, terima kasih. Sama-sama, Mas. Mungkin sekian dari kelompok PKN kita. Selamat sore. Selamat sore. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan juga salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut. Semoga ke depannya kita juga bisa tetap menjaga diri kita dari semua gejala penyakit, tetap membawa sanitizer, selalu memakai masker, membawa antis, dan semoga kita bertemu di waktu yang akan ditentukan.
Oke, selamat jumpa. Saya perwakilan dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata.